Praktisi hukum ternama, Tony RM, menyoroti serangkaian kejanggalan yang mengiringi kasus narkotika yang kembali menjerat aktor Ahmad Zoni, terutama pasca pemindahannya ke Lapas Nusa Kambangan yang dikenal sebagai lapas berkeamanan maksimum. Ya, Tony RM menilai ada beberapa prosedur yang terkesan berlebihan dan menyimpang. Menurutnya, penanganan kasus ini mulai dari proses penangkapan hingga pemindahan ke lapas high risk, meninggalkan 5 lubang kejanggalan yang patut dipertanyakan oleh publik dan harus diusut tuntas oleh pihak berwenang. Dan berikut 5 kejanggalan kasus Ahmad Zoni menurut Tony RM versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Tony RM melontarkan kritik keras terhadap penanganan kasus narkotika yang menimpa Ahmad Zoni. Menurutnya, prosedur yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, mulai dari penangkapan hingga keputusan pemindahan Ahmad Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, dinilai terlalu berlebihan dan jauh dari asas proporsionalitas. Tony RM menegaskan bahwa perlakuan terhadap Ahmad Zoni tidak selaras dengan bobot kasus yang menjeratnya, bahkan terkesan seperti menghadapi pelaku kejahatan kelas berat. Lagi-lagi saya mengatakan janggalnya begini. Kalau menurut keterangan Dirjen Pas, ya, bahwa yang ditemukan itu adalah dari razia rutin di kamar ditemukan ganja, ya, bukan pengedar. Lalu kenapa perlakuan terhadap Ahmad Zoni ini seperti pengedar besar, ya, yang bisa ratusan kilo, atau seperti teroris dengan ditutup kepalanya, mukanya, kemudian dirantai, ya, kemudian jalan sampai dibawa sampai ke Nusa Kambangan. Nah, jadi antara tindakan atau perlakuan, ya, dengan keterangan dari Dirjen Pas ini bertolak belakang, sehingga masyarakat pasti, kalau masyarakat mau percaya dengan statement Dirjen Pas, lalu kenapa perlakuannya seperti pengedar besar, kan ditutup yang sangat membahayakan, kan itu, ditutup matanya kemudian diborgol, kan kayak teroris lah ya. Nah, tetapi ya, kalau kemudian masyarakat percaya, oh, bahwa itu diperlakukan seperti teroris, seperti bandar besar, ya, kenapa juga Dirjen Pasnya mengatakan bahwa yang ditemukan, ya, dari tindakan Ahmad Zoni ini hanya ganja di kamarnya, bukan pengedar, kan gitu. Ya, kalau benar, ya, kalau benar yang dikatakan Dirjen Pas itu bahwa Ahmad Zoni itu hanya ditemukan selinting ganja di kamarnya, maka menurut saya, ya, pemindahan Ahmad Zoni ke Nusa Kambangan dengan perlakuan seperti yang tayang di TV, ya, itu menurut saya tidak pas. Praktisi hukum Tony RM mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus narkotika yang menjerat Ahmad Zoni hingga ke akarnya. Menurut Tony RM, fakta bahwa narkoba dapat beredar di dalam lapas atau rutan tempat Ahmad Zoni ditahan secara logis menimbulkan kecurigaan kuat adanya keterlibatan oknum sipir atau petugas lapas. Tony RM menegaskan bahwa tanpa adanya bantuan dari orang dalam, mustahil barang haram tersebut bisa masuk dan beredar di lingkungan dengan pengamanan ketat. Masuknya narkoba atau apapun yang ditemukan di kamar Ahmad Zoni dan kawan-kawannya, ini kan disebutkan oleh Dirjen Pas itu ada kelengahan petugas. Ada dua kemungkinan. Seandainya, ya, ada keterlibatan petugas lapas dalam dugaan peredaran narkotika di dalam lapas,
maka petugas lapas itu harus dipidana juga, harus ditetapkan sebagai tersangka juga. Bila mana petugas lapas ya, lengah, kemudian mengakibatkan ada barang narkotika masuk ke dalam lapas sehingga kemudian ya jadi konsumsi para napi atau para tahanan ya di rutan ya, atau diedarkan ya, tetapi hanya lengah, bolehlah itu kena sanksi ya dari instansi saja ya, sanksi disiplin ya atau kode etik. Tetapi ya kalau kemudian ya, ternyata meskipun dia lengah ya, tetapi dia melihat bahwa di dalam ini ada kegiatan ya, memakai narkotika atau kegiatan peredaran misalnya, maka meskipun dia hanya lengah saja karena masuknya tidak tahu, tetapi kalau dalam penggunaannya atau peredarannya dia mengetahui ya, tetap menurut saya ini harus dipidana karena memudahkan juga terjadinya peredaran narkotika. Praktisi hukum Tony RM menyoroti adanya dugaan perubahan atau perbedaan pasal yang diterapkan dalam kasus narkotika yang menjerat Ahmad Zoni. Menurut Tony RM, perbedaan pasal ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan sebuah kejanggalan fatal yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam penanganan perkara tersebut. Tony RM menegaskan bahwa penerapan pasal yang berbeda-beda untuk kasus yang sama dapat memunculkan pertanyaan besar mengenai objektivitas dan integritas proses hukum. Pasal 114 itu ini mengatur tentang pengedar atau perantara, bukan pemakai, bukan pengedar atau perantara. Artinya ya, kalau yang dikatakan oleh Brigjen Pol Masudi bahwa Ahmad Zoni tertangkap di lapas itu bukan peredaran narkotika, melainkan ya memakai atau kedapatan ada selinting ganja yang ditemukan di kamarnya, maka bertolak belakang dengan pasal yang dikenakan terhadap Ahmad Zoni, yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Itu mengatur tentang peredaran narkotika, pasal 114 ayat 1. Dan pasal 112 ayat 2-nya ya, jika dikenakan berarti narkotikanya itu beratnya lebih dari 5 gram, di mana ancaman hukumannya itu paling singkat 5 tahun, paling maksimal seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Praktisi hukum Tony RM melontarkan analisis tajam mengenai penanganan kasus narkotika Ahmad Zoni yang dianggapnya terlalu diekspos besar-besaran, terutama setelah pemindahan sang aktor ke lapas Nusa Kambangan. Tony RM mencurigai bahwa kasus ini sengaja dinaikkan eskalasinya sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting atau pemberitaan sensitif lainnya. Tony RM melihat adanya kejanggalan pada waktu dan cara penanganan kasus Ahmad Zoni yang terkesan mendadak dan berlebihan. Saya berpendapat, saya menilai sepertinya ya, upaya pemindahan Ahmad Zoni dari lapas, dari rutan Salemba ke Nusa Kambangan, ini sepertinya untuk meredam pemberitaan agar lapas atau rutan Salemba tidak menjadi objek pemberitaan karena sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, sehingga tidak ada lagi wartawan yang datang ke lapas untuk meminta penjelasan mengenai Ahmad Zoni. Itu menurut saya ya. Kalau dilihat dari kebutuhan sidang di mana Ahmad Zoni harus segera dihadirkan, menurut saya memang tidak pas kalau Ahmad Zoni dipindah ke lapas Nusa Kambangan karena dibutuhkan segera untuk disidangkan. Sidangnya di Jakarta, bukan di Cilacap kan.
menurut saya demi menutupi, demi meredam berita, meskipun ya alasannya itu tadinya ya tidak tahu ya kalau itu pengedar, ya tahunya pengedar kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan ya, tetapi saya melihatnya ini sengaja ya, sengaja dipindah ke Nusa Kambangan ini hanya untuk meredam pemberitaan menurut saya. Jadi ada yang ditutup-tutupi ini. Praktisi hukum Tony RM melontarkan peringatan keras terkait kelanjutan kasus narkotika Ahmad Zoni, khususnya mengenai kehadiran sang aktor di ruang sidang. Tony RM menyatakan bahwa jika Ahmad Zoni tidak dihadirkan dalam persidangan mendatang, kecurigaannya terhadap adanya persekongkolan aparat akan semakin menguat dan terbukti. Kecurigaan ini muncul menyusul pemindahan mendadak Ahmad Zoni ke Lapas Nusa Kambangan yang dianggap Tony RM sebagai tindakan berlebihan dan penuh kejanggalan. Kalau jaksa tidak bisa menghadirkan, kemudian hakimnya juga malah tidak meminta jaksa untuk menghadirkan ya, malah memaklumi ya. Maka justru saya mencurigai ya, tiga institusi ini malah bersekongkol, saya melihatnya, menutup-nutupi ya, sesuatu kejahatan. Karena kalau Ahmad Zoni hadir, ini kan pasti ada kesempatan ketemu wartawan, pasti tanya oleh wartawan, pasti membuka nanti apa yang terjadi sebenarnya. Karena Ahmad Zoni pernah menyampaikan akan membongkar semuanya kan. Iya. Nah, jadi kita lihat saja nanti